Kasus ini merupakan gugatan biasa yang bermula dari perjanjian utang piutang yang sah tertanggal 10 Mei 2021. Penggugat memberikan pinjaman tunai sebesar 180 juta rupiah dengan jaminan berupa sertifikat ruko yang wajib dilunasi tergugat dalam jangka waktu 3 bulan. Namun, tergugat diduga melakukan wanprestasi karena gagal bayar dan mengabaikan surat somasi. Melalui jalur gugatan biasa ini, penggugat menuntut total ganti rugi material dan juga imaterial sebesar 310 juta rupiah. Di sisi lain, tergugat membantah nominal utang tersebut dengan dalih ada intervensi pihak ketiga. Perbedaan argumen inilah yang kemudian diuji di persidangan. Yang mulia memasuki persidangan. Pembukaan sidang dan pemeriksaan identitas. Persidangan perkara perdata nomor 7/PDTG/2022/PN Bau resmi dibuka. Pada sidang perdana ini, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap kehadiran serta identitas para pihak. Penggugat atas nama Syamsul Syamsuddin dan tergugat atas nama Dwi Joko Supriyono hadir dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan hukum acara perdata, hakim mewajibkan kedua pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Sidang pun ditunda. Upaya perdamaian atau mediasi. Di luar sidang utama, proses mediasi digelar. Penggugat menyatakan bersedia berdamai dengan syarat tergugat melunasi seluruh pinjaman senilai 180 juta rupiah. Namun, tergugat menyatakan belum mampu membayar dengan dalih uang tersebut telah digelapkan oleh rekan kerjanya. Karena penggugat menolak memberikan perpanjangan waktu dan tidak ditemukan jalan tengah, mediator menyatakan bahwa tahap mediasi gagal dicapai dan tidak mencapai kesepakatan. Laporan mediasi dan pembacaan gugatan jawaban. Sidang kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan laporan dari mediator. Karena mediasi resmi dinyatakan tidak berhasil oleh mediator, persidangan langsung memasuki pemeriksaan perkara. Kuasa hukum penggugat menyerahkan dan juga membacakan inti dari surat gugatannya. Tidak mengulur waktu, pihak tergugat juga langsung memberikan tanggapan dengan menyerahkan serta membacakan inti dari surat jawaban mereka. Penyampaian replik dan duplik. Persidangan memasuki tahap saling menanggapi argumen tertulis. Kuasa hukum penggugat menyampaikan repliknya untuk menegaskan kembali dalil-dalil gugatan mereka. Sebaliknya, pihak tergugat juga langsung membalas dengan membacakan duplik sebagai bentuk pertahanan terakhir atas bantahan mereka sebelum berlanjut ke agenda pembuktian. Pembuktian berupa alat bukti surat dan saksi. Pembuktian merupakan tahap paling krusial. Pihak penggugat mengajukan bukti surat berupa perjanjian pinjaman, kwitansi, sertifikat SHM, somasi, hingga foto penyerahan uang. Sementara itu, pihak tergugat hanya mengajukan bukti surat seperti akta nikah, surat pembayaran bumi dan bangunan, kartu keluarga, dan surat somasi. Penyampaian kesimpulan. Memasuki babak akhir pemeriksaan, kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan mereka secara tertulis kepada majelis hakim. Melalui kesimpulan ini, masing-masing pihak merangkum seluruh fakta dan juga bukti yang terungkap selama persidangan untuk meyakinkan hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pembacaan putusan akhir. Pada hari Rabu, 16 November 2022, Majelis Hakim membacakan putusan. Berdasarkan bukti kwitansi yang sah, tergugat dinyatakan terbukti secara hukum menerima uang sebesar 180 juta rupiah dan telah melakukan wanprestasi. Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat melunasi hutang sebesar 180 juta secara seketika, menyatakan sah jaminan berupa ruko di Kelurahan Tarafu, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat.
Demikianlah seluruh tahapan pembuktian hingga pembacaan amar putusan dalam perkara nomor 7/PDTGS/2022/PN Bau. Ketukan palu 3 kali dari majelis hakim menandai akhir dari sengketa utang piutang ini. Penggugat berhasil mempertahankan haknya dan juga tergugat dinyatakan wajib memenuhi kewajibannya secara hukum. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga iktikat baik dalam setiap hubungan hukum keperdataan.